Kata tutup. Ya Allah. Ini makan, Le? Hah? Hebat sih. Ini tuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ini pesertanya sudah lumayan banyak. Mungkin yang lainnya nanti menyusul. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kita ketemu lagi di mata kuliah teknik kompilasi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang lainnya yang belum join mohon segera diinfokan karena kuliah akan segera dimulai. Oke, baik, kita mulai saja. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai analisis leksikal. Di mana analisis leksikal ini adalah bagian dari proses kompilator. Nah, agendanya yaitu kita mempelajari hierarki Chomsky, kemudian ada finite state automata atau FSA, kemudian deterministic finite state automata atau DFA, dan yang terakhir yaitu analisis leksikal. Nah, hierarki dari ketiga materi pertama ini mungkin kalian sudah mempelajari di bahasa automata, teori bahasa dan automata. Mungkin kalian sudah mempelajari materi ketiga ini. Saya di sini hanya mengulang karena pada dasarnya analisis leksikal ini erat kaitannya dengan yang tiga ini. Dan untuk analisis berikutnya juga tidak jauh dari bahasan di mata kuliah teori bahasa dan automata. Nah, hierarki Chomsky. Noam Chomsky adalah filsuf ahli bahasa, di mana dia membagi bahasa itu ke dalam 4 tipe. Yang pertama adalah tipe 0 atau disebut juga unrestricted grammar. Kemudian ada tipe 1 yaitu context sensitive. Kemudian berikutnya ada tipe 2 yaitu bebas konteks. Kemudian tipe terakhir yaitu tipe ketiga yaitu reguler. Nah, tiap tipe-tipe ini memiliki aturannya tersendiri. Di mana dari yang paling aturannya sedikit atau dari yang bebas, ditambah lagi aturannya, kemudian aturannya ya seperti hierarki gitu. Kalau dalam gambar itu. Nah, tipe 0 atau disebut juga dengan unrestricted grammar. Di mana kita bisa lihat di sini ada alfa, kemudian ada tanda panah ke beta. Nah, cara pembacaannya yaitu alfa menghasilkan beta. Nah, dalam aturan produksi tata cara pembacaannya yaitu alfa menghasilkan beta. Atau bisa juga alfa menurunkan beta.
Nah, ada dua sumber cara pembacanya seperti itu, di mana dalam tipe 0 ini atau unrestricted grammar ini, alpha adalah string dan non-terminal dengan setidaknya satu non-terminal dan tidak boleh kosong. Nah, kemudian beta adalah rangkaian simbol terminal dan non-terminal. Nah, alpha adalah V ini variabel, kan, kemudian ditambah tambah ini dalam teori bahasa ini disebutnya atau terminal, kemudian ini tuh boleh ada atau tidak tanda kali atau bintang ini, atau bisa juga ada berkali-kali. Nah, ditambah di variabel, kemudian kurung buka, variabel atau terminal. Kemudian tanda bintang lagi. Nah, betanya adalah variabel atau terminal, boleh ada, boleh tidak, kemudian boleh ada berkali-kali. Nah, ini sebagai contoh, misalkan di sini saya punya A besar, B kecil, C kecil menghasilkan A kecil, A kecil. Apakah ini memenuhi? Kita lihat ke aturan yang di atas. Itu kan alpha setidaknya string dan non-terminal dengan setidaknya satu non-terminal dan tidak boleh kosong. Nah, non-terminal itu apa? Itu kan di sini ada B dan C, gitu kan. B dan C itu disebutnya terminal. Kemudian A besar ini adalah non-terminal. Jadi dianalogikannya terminal itu pemberhentian terakhir. Jadi B kecil, C kecil itu tidak ada pemberhentian terakhir. Itu kan A besar disebutnya variabel. Nah, jadi ini alfanya sudah memenuhi, kemudian kita lihat betanya. Betanya adalah rangkaian simbol terminal dan non-terminal. Nah, bisa terminal dan non-terminal. Nah, di sini A kecil dan A kecil adalah terminal. Jadi memenuhi. Itu kan. Kemudian yang kedua yaitu ada variabel atau non-terminal dan terminal, menghasilkan terminal, non-terminal, dan terminal. Jadi yang B memenuhi. Nah, kemudian ada juga tipe 1 atau yang disebut dengan konteks sensitive grammar. Nah, di sini penulisannya sama, alpha menghasilkan beta. Alpha adalah string dan non-terminal dengan setidaknya satu non-terminal dan tidak boleh kosong. Kemudian beta adalah rangkaian simbol terminal dan non-terminal. Nah, di sini ada aturan lagi. Panjang string ruas kiri alpha itu harus lebih kecil atau sama dengan panjang string ruas kanan, yaitu beta. Nah, jika kita lihat dari atas ini, aturannya sama dengan tipe 0. Tetapi di sini ada aturan tambahan, yaitu alfanya itu harus lebih kecil atau sama dengan beta. Nah, karena sama, alfanya juga sama. Kemudian beta sama, di mana contohnya yaitu misal A besar, B besar adalah non-terminal menghasilkan A kecil itu adalah terminal dan B kecil adalah terminal juga. Nah, kita lihat dari sini alfanya terdiri dari 2 karakter atau 2. Itu kan misalkan betanya terdiri dari 4, berarti memenuhi. Ya. Sebenarnya tidak usah melihat dari sini ya. Kalau secara logika kita melihat dari sini saja sudah terbayang, gitu kan. Yang penting aturannya. Itu. Kemudian yang kedua yaitu B besar C kecil, sama menghasilkan A kecil B besar. Nah, di sini sama, ruas alfa dan beta itu sama.
Nah, kembali lagi ke aturan, bisa sama enggak? Ternyata bisa, berarti memenuhi. Nah, di sini ada alfa, ada A, dan B besar. Kemudian betanya ada A kecil, atau ini atau ya, untuk pembacaan di aturan produksi. Kemudian A kecil, A besar. Nah, dilihat saja. Ini bisa dipisah pembacaannya. Misalkan A kecil, B besar, menghasilkan A kecil. Nah, A kecil dan B besar juga menghasilkan A besar. Dilihat, ini adalah nilainya berarti sama. Ini ruas kiri 2, ruas kanan 2. Jadi memenuhi. Yang ini ruas kiri 2 dan ruas kanan 4. Sangat memenuhi gitu kan, lebih kecil. Oke, selanjutnya ada tipe 2. Nah, di sini disebut juga konteks free grammar. Aturannya sama, alfa menghasilkan beta. Alfa adalah simbol non-terminal. Jadi alfanya hanya simbol non-terminal. Tidak boleh terminal. Kemudian beta adalah rangkaian simbol terminal dan non-terminal. Nah, alfa ada aturan lagi nih. Hanya memiliki satu variabel non-terminal. Dan beta itu tidak memiliki batasan. Langsung ke contoh. Kita lihat di sini. Contohnya yaitu yang penting ruas kiri alfa itu hanya simbol non-terminal. Dan hanya memiliki satu variabel non-terminal. Jadi ruas kirinya itu hanya ada satu. Yaitu non-terminal. Misalkan contoh di sini A menghasilkan A kecil, B kecil, dan B kecil. Nah, itu memenuhi syaratnya. Kemudian di sini ada B besar menghasilkan A kecil dan B besar. Memenuhi juga. Kemudian yang berikutnya ada X menghasilkan A kecil, atau A kecil, dan A besar. Nah, ini juga memenuhi ya. Tuh. Kemudian yang keempat ada tipe 3. Nah, di tipe 3 ini mungkin yang akan sering kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kan regular grammar. Di mana aturannya sama, alfa menghasilkan beta. Alfa adalah simbol non-terminal. Kemudian beta ada simbol terminal dengan sebuah simbol variabel. Jika ada simbol variabel dan non-variabel, maka simbol variabel ada di sebelah kanan. Nah, yang artinya jika beta ini memiliki simbol non-variabel harus diletakkan di sebelah kanan. Nah, sebagai contoh, kita di sini ada alfa menghasilkan B. Alfa adalah simbol non-terminal, memenuhi alfanya. Kemudian kita lihat betanya. Beta adalah simbol terminal atau simbol terminal dengan sebuah simbol variabel. Nah, ini kan di sini dijelaskan adalah simbol terminal, gitu kan? Berarti memenuhi, gitu kan? Di sini ada keterangan atau. Nah, kemudian yang kedua itu B menghasilkan A kecil dan B besar. Nah, dapat dilihat jika ada simbol non-terminal harus diletakkan di sebelah kanan. Nah, kalau kita balik B-nya di sebelah kiri, berarti jadi tidak memenuhi. Itu kan, itu bukan regular grammar atau bukan tipe 3. Nah, kemudian yang berikutnya X menghasilkan AA atau AA, kemudian B, kemudian A besar. Nah, ini sudah pasti memenuhi. Itu kan karena ada variabel atau non-terminal di sebelah kanan. Nah, kita masuk ke FSA. Nah, suatu FSA secara formal dinyatakan oleh 5 tupel. Di mana tupel M adalah Q, sigma, kemudian
koma delta, kemudian koma S. S ini adalah start, di mana state awal. Kemudian F. Nah, di mana key adalah himpunan state atau kedudukan. Kemudian sigma adalah himpunan simbol input atau masukan. Nah, delta adalah fungsi transisi. S adalah state awal atau kedudukan awal. Kemudian F, himpunan state akhir atau yang disebut final state. Nah, di dalam FSA ada yang namanya deterministic finite state automata atau DFA. Pada DFA, dari suatu state hanya tepat satu step berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Nah, kita bisa melihat perbandingannya, DFA ini hanya memiliki, misal kita mempunyai inputan satu. Satu ini hanya memiliki arah panah ke state berikutnya satu. Nah, tidak mungkin ini ada satu lagi gitu kan. Di state berikutnya ada yang ini berarti bukan DFA. Nah, inputannya misalkan 1, 1, 0. Di sini key itu kan diinputkan 1 menghasilkan key 1. Nah, key 1 diinputkan 1 menghasilkan key 2. Key 2 diinputkan 0 balik lagi key 2. Nah, inputan memenuhi jika berakhir di final step. Jika berakhir di final step. Final state ini bisa 1 atau lebih dari 1. Misalkan saya menambahkan final state di key 1. Gitu kan. Berarti inputan yang memenuhi adalah 1 memenuhi gitu kan. Key 0 diinputkan 1 memenuhi final state di key 1. Itu memenuhi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini saya mempunyai model DFA sebagai berikut. Waktunya 10 menit lagi. Kalau habis masuk lagi ya. Baik, dilanjut dulu saja. Di sini ada state key 0, key 1 dan key 2. Dengan inputan A dan B. Dapat dilihat ya inputannya hanya A dan B. Nah, maka konfigurasi DFA yaitu key 0 adalah seluruh state yang ada pada model DFA. Nah, jadi key 0 ini adalah jadi key ini, adalah key 0, key 1, key 2. Nah, gampang ya. Kemudian sigma adalah inputan. Inputan yang dimasukkan ke dalam model. Ada A dan B. Tuh. A dan B. Kemudian S atau start awalnya dari key 0. Dari key 0. Dilihat ada panah masuk ke key 0. Tanpa ada state yang memulainya. Berarti startnya itu dari key 0. Kemudian final state-nya itu adalah key 2. Nah, dapat dilihat ciri final state itu. Misalkan ini adalah ada dua garis di dalam final state. Lingkarannya ada 2. Gitu. Nah, maka fungsi-fungsi transisinya adalah delta key 0, A sama dengan key 0. Nah, bagaimana itu membacanya? Delta key 0 adalah ketika key 0 dimasukkan atau dilakukan input A, maka dia akan menghasilkan key 0. Nah, kemudian di sini ada delta key 1, A sama dengan key 1. Nah, key 1 ketika dimasukkan inputan A, dia akan balik lagi ke key 1 menghasilkan key 1. Nah, delta key 2, A sama dengan key 1. Kita lihat key 2.
Q2 di sini. Kita masukkan A, inputan A. Dia akan balik lagi sehingga menghasilkan Q1. Gitu. Kemudian untuk Q0, beta. Nah, di sini diinputkan Q0 diinputkan beta menghasilkan Q1. Nah, di sini juga ada Q1, B menghasilkan Q2. Nah, kemudian ada delta Q2, B menghasilkan Q2. Nah, Q2 jika diinputkan dengan B, dia akan balik lagi ke Q2. Nah, ini juga dapat disajikan dalam bentuk tabel. Tuh kan, dengan delta Q0, A. Nah, sama kan? Delta Q0, A. Menghasilkan Q0. Gitu kan? Jika dimasukkan inputan A, Q0, maka dia akan menghasilkan Q0. Nah, dan seterusnya. Jika kita lihat di sini, contoh inputan yang memenuhi, gitu kan, adalah di sini. B itu memenuhi, gitu kan. Kemudian ada lagi B itu juga memenuhi. Itu kan sebagai contoh. Ada lagi B, kemudian A, B memenuhi. Yang penting syaratnya inputan yang memenuhi itu berakhir di final state. Diawali dari start state atau state awal, kemudian diakhiri dengan final state. Itu jalannya ada kemana-mana, gitu kan. Nah, kemudian kemarin kita sudah mempelajari mengenai model kompilator. Nah, saya ulang lagi di sini model kompilator ini kita akan mempelajari yang di sini, analisis leksikal atau scanner. Nah, yaitu adalah antara short program dilakukan analisis leksikal kemudian menjadi analisis sintak atau parser. Nah, artinya kita inputannya yaitu short program, kemudian dilakukan scanner, outputnya yaitu analisis sintak atau parser. Yang dalam artian analisis sintak atau parser ini hanya mengenali token. Jadi outputnya itu harus token. Nah, dari short program dikonvert menjadi sebuah token-token. Nah, oke, di sini ada short program atau short code atau disebut juga program sumber, adalah deretan simbol berupa huruf, digit, atau simbol tertentu seperti plus, minus, koma, dan titik. Contohnya. Nah, ini kenyataannya ada banyak. Gitu kan? Ada banyak. Kemudian program sumber memuat konstruksi bahasa yang mendasar seperti nama variabel. Nah, biasanya di program itu ada nama variabel, label, kemudian konstanta, keyword, dan operator. Nah, ada konstruksi bahasa diberikan dalam definisi suatu bahasa. Nah, ingat, ini adalah bahasa tingkat tinggi shortcode ini. Ada banyak sekali bahasa tingkat tinggi. Pascal, ada C, C#, itu kan C++, Java, dan sebagainya. Nah, jadi inputannya yaitu menggunakan definisi suatu bahasa yang tadi telah saya sebutkan. Itu akan dikonvert ke dalam sebuah token. Kemudian ada shortcode akan menjadi masukan bagi lexical analyzer atau scanner. Nah, shortcode ini akan dimasukkan ke dalam analis leksikal sampai menjadi token. Nah, lexical analysis atau scanner. Nah, di sini dapat lihat ya dari gambar tadi merupakan antarmuka kode sumber atau shortcode dan analisis sintak atau parser. Nah, tujuannya untuk memisahkan teks yang masuk ke dalam token. Seperti konstanta, nama variabel, keyword,
Nah, keyword ini ada do, if, then, dan sebagainya. Kemudian operator. Nah, melakukan analisis sintak di level rendah. Jadi analisis sintak ini dalam kompilator ini berada di level paling rendah, level paling pertama. Itu di tahapan paling pertama. Kemudian melakukan pemeriksaan karakter per karakter pada teks masukan, memecah sumber program menjadi bagian-bagian yang disebut token. Token ini digunakan untuk input di analisis parsing. Tuh, di analisis sintaksis atau parsing. Kemudian model dasar untuk membentuk suatu analisis leksikal adalah finite state automata. Nah, FSA yang tadi ya, untuk membentuk analisis leksikal ini. Nah, kemudian FSA dapat dengan mudah digunakan untuk mengenali konstruksi bahasa yang digambarkan dengan bahasa reguler. Nah, ini contoh prosesnya pada scanner atau analisis leksikal. Nah, di sini kita berangkat dari inputan. Inputan adalah source program. Dilakukan analisis leksikal. Nah, di-convert menjadi token. Kemudian dilanjutkan dengan analisis sintak, gitu kan, parser, itu sintaksis. Nah, di sini akan mengecek. Di sini akan dilakukan perubahan menjadi token, diberikan kepada analisis sintak. Apakah sudah jadi token semua? Itu kan dia akan mengecek. Jika belum, dia akan kembali lagi, dicek lagi, dan terus sampai menjadi sebuah token. Ini akan diulang-ulang terus. Gitu. Nah, kemudian lexical analyzer atau scanner. Nah, di sini jelaskan, token adalah level entitas yang paling rendah dalam diagram sintak. Nah, diagram sintak ini. Nah, token adalah level entitas paling rendah dalam diagram sintak. Nah, seperti dijelaskan tadi, analisis sintak ini adalah analisis level rendah. Jadi yang dihasilkan token, yaitu dengan entitas paling rendah dalam diagram sintak. Nah, di sini ada jenis-jenis token. Di antara lain ada identifier. Nah, yaitu token yang berisikan variabel dan function name. Kemudian ada keyword. Nah, keyword ini seperti while, if, function, bisa juga begin, end, dan sebagainya. Kalau di sebuah program itu ada yang seperti saya sebutkan tadi, gitu kan, ada seperti while, if, function, gitu kan, where. Kemudian operator seperti ada plus, minus, ada tanda tambah gitu kan, tanda kurang, itu kan, kemudian bintang, kemudian ada plus plus, koma, plus sama dengan, dan sebagainya. Operator ini di dalam program sangat banyak, macam-macam. Berbeda program, berbeda bahasa, biasanya ada beberapa operator juga yang beda. Nah, seperti halnya keyword, berbeda bahasa, gitu kan. Kita pakai Pascal, kemudian di Java bisa lagi beda. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya literal atau konstanta, disebut juga konstanta. Di mana konstanta ini yang mempunyai nilai seperti 27,3, itu kan, ada hello world, gitu kan, sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya punctuation atau delimiter. Nah, di sini disebut pemisah atau pembatas pada program seperti titik koma, kemudian ada koma, titik 2, ada titik koma, kemudian ada titik, dan sebagainya. Itu kan, ini sangat banyak juga, bermacam-macam
bahasa pemrograman mungkin ada delimiter atau punctuation yang berbeda. Nah, di sini punctuation atau delimiter ini dibagi menjadi dua. Ada yang berpengaruh, kan ada yang tidak berpengaruh. Yang berpengaruh ini adalah mempengaruhi program. Sebagai contoh, titik 2 koma. Nah, misalkan kita ada di bahasa titik 2 koma, misalkan ada di Java atau di C gitu kan. Jika kita menghapus gitu kan tanda baca ini atau punctuation ini, programnya jadi kacau. Misalkan di Pascal kita menghapus titik gitu kan. Nah, programnya jadi tidak jalan, jadi kacau. Nah, itu yang berpengaruh. Ada juga yang tidak berpengaruh, sebagai contoh, ada spasi, enter, dan sebagainya. Nah, yang sering dibahas ini adalah spasi dan enter yang tidak berpengaruh ini. Nah, ini misalkan saya punya Y sama dengan 8. Dengan Y, kemudian saya tidak sengaja melakukan spasi. Spasi, nah baru sama dengan 8. Nah, itu nilainya sama dengan Y sama dengan 8. Jadi tidak berpengaruh. Nah, biasanya untuk punctuation atau delimiter yang tidak berpengaruh ini akan dibuang pada saat sintaksis analisis atau di parser. Bukan, ini tidak dipakai. Tapi kalau di analisis leksikal boleh ditentukan. Nah, sebagai contoh yang tadi Y sama dengan 8. Y adalah variabel atau identifiers. Kemudian 8 adalah konstanta atau literal. Nah, Y ini kan sama dengan variabel gitu. Nah, kita langsung saja ke contoh. Di sini ada contoh analisis leksikal untuk bahasa Java ya ini. Saya punya bahasa package hello world F, public class test Java, nah, kemudian public void main. Nah, di sini banyak sekali tanda ininya. Kita tentukan kelima token yang sudah dijelaskan tadi dari bahasa pemrograman ini, dari shortcode ini. Identifier. Identifier ini di sini ada hello world apps, yaitu function name. Kemudian kita lihat variabelnya yaitu test Java. Variabelnya ada test Java. Kita lihat ada lagi, tidak ada ya sepertinya. Kemudian ada keyword. Nah, keyword ini biasanya ditentukan oleh bahasa atau bahasa pemrogramannya tersebut gitu kan. Beda-beda tiap bahasa pemrograman. Di sini ada package. Baris pertama ada lagi, tidak ada. Kemudian ada public. Nah, ada public. Kemudian ada class. Nah, kelas ada static. Nah, static. Nah, ini public ada 2, tapi cukup ditulis 1. Nah, kemudian ada void. Void, main, string, arch, kemudian ada system, out, dan print line. Nah, itu untuk keywordnya. Kemudian untuk operator. Kita lihat di sini tidak ada operator ya. Jadi tidak ada operator. Kemudian untuk read literal. Nah, literal ini ada hello, hello, dan word. Nah, untuk punctuation-nya di sini ada banyak, ada titik, koma, itu kan. Di sini ada kurung, namanya apa, kurung siku buka gitu kan, ada kurung siku buka, kurung buka gitu kan, kurung tutup. Kemudian ada ini kutip 2, kemudian ada koma, ada kutip 2 gitu kan. Ada titik 2 koma lagi, ada spasi dan enter. Nah, tidak apa-apa, spasi dan enter tidak dimasukkan juga tidak apa-apa, dimasukkan tidak apa-apa. Bukan, jadi bebas itu mau dimasukkan atau tidak. Tiap program pasti ada spasi dan enter ini, kemungkinan besarnya ada.
Nggak ada gitu orang nulis program package Hello World app. Di sini langsung public. Di sini bukannya satu baris. Wah, tidak ada gitu kan. Nanti kalau error itu bagaimana gitu kan? Kita melihatnya gitu kalau satu baris. Mungkin pusing gitu kan. Kalau programnya sedikit satu baris, tidak apa-apa, mungkin masih bisa dilihat error. Kalau banyak hanya satu baris, wah jelas sekali itu sangat menyusahkan. Nah, di sini ada lagi dengan program Pascal. Nah, di sini ada program latihan, kemudian ada par x adalah integer, begin x titik 2 sama dengan x plus 1 titik 2 koma. Ini x-nya x kecil ya, maaf karena otomatis di sini. Sebentar. Ada yang belum diadmit. Oh. Oke. Mohon maaf ya. Nah, kita tentukan dari program ini untuk ke 5 token. Untuk ke 5 jenis token yang ada di analisis leksikal. Yang pertama ada identifiers. Bukan. Kita lihat function name-nya adalah latihan. Gitu kan. Kemudian variabelnya adalah x. Ya, di sini x. Untuk keyword di sini ada program, kemudian integer, begin, kemudian end. Ada yang terlewat? Nah, ada par. Ini par terlewat. Kemudian ada operator. Nah, untuk operator di sini ada titik 2, titik koma sama dengan. Kemudian ada plus. Tuh kan. Untuk literal ini ada 1. Bukan literal ini. Angkanya ada 1. Kemudian punctuation di sini ada titik koma, kemudian spasi dan enter. Ada yang belum admit? Oh, sudah. Nah, secara garis besar seperti itu untuk sebuah analisis leksikal di dalam short program gitu kan. Macam-macam short program, kemungkinan macam-macam juga. Variabel tentunya, operatornya beda-beda gitu kan. Yang penting kita sudah mengenali apa itu variabel, apa itu operator. Nah, fungsi dalam analisis leksikal atau scanner. Yang pertama yaitu melakukan pembacaan kode sumber secara karakter demi karakter. Nah, di sini adalah yang harus digarisbawahi adalah karakter demi karakter. Nah, jadi satu kata demi satu kata. Ada yang belum diadmit? Oh, masih banyak ini yang belum diadmit. Bentar. Nah, karakter demi karakter. Kemudian yang kedua yaitu mengenali besaran leksikal atau token. Nah, jadi harus menghasilkan sebuah token. Gitu kan, untuk nanti dilakukan ke analisis sintaksis. Kemudian yang ketiga yaitu mentransformasi menjadi token dan menentukan jenisnya. Kemudian yang keempat yaitu mengirim token ke analisis sintaks. Kemudian membuang blank. Nah, ini membuang blank. Saat kita masuk ke analisis sintaks, blank, spasi, dan enter ini contohnya, dan komentar. Nah, dalam program kan ada komentar, misalkan garis 2, misalkan ini ada keterangannya di sana untuk memudahkan programmer ini function apa. Itu akan dibuang dalam program. Dilakukannya pada analisis sintak ini akan dibuang blank dan komentar ini. Kemudian menangani kesalahan. Nah, bisa jadi gitu kan sebuah program itu atau misalkan
Pascal bahasanya. Ada bug atau error gitu kan. Kita misalkan program latihan, begin, bla 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 bla. Nah, begin ini misalkan kita klik BGN, ternyata dia mengeksekusi. Sedangkan di aturan Pascal itu harus nulisnya begin. BEGIN gitu kan. Kita nulisnya BGN, ternyata tereksekusi. Nah, contohnya analisis leksikal ini berfungsi sebagai menangani kesalahan tersebut, bug gitu kan, dalam sebuah program kompilator. Nah, beberapa scanner memasukkan simbol ke dalam tabel simbol. Nah, seperti tadi ada juga kita memasukkannya ke dalam simbol per simbol, token per token. Gitu. Nah, di sini ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang ditanyakan? Belum? Kalau belum, kita absen dulu ya. Kita absen dulu, oke. Saya rasa sampai sini masih mudah. Salah. Semoga Pak. Hanya kelihatannya saja sulit gitu kan, tapi udah itu mah gampang lah. Bentar. Waduh, keluar lagi. Bentar, login dulu. Agak ribet ini. Saya dosen absen harus dari HP. Nah, mahasiswa harus dari komputer bukanya. Aduh. PR ini harusnya. Ke programmernya ini yang bikin si Akan ini. Oke, kita absen saja dulu ya. Di sini Delisa Oktaviani Putri. Al-Madinah. Hadir, Pak. Oke, Hadir. oke, kemudian Ipa Atipah. Izin, Pak. Izin, kemudian ada Indra Maulana. Indra Maulana, sebentar. Oh, ada. Mungkin koneksinya sedang buruk. Nah, di sini saya tegaskan lagi ya. Perkuliahan saya ini maksimal alfa itu 3 kali. Alfa ya, izin dan keterangan itu terserah kalian. Tetapi kalau tidak mengerti saat UTS atau UAS atau tugas misalkan tidak mengerjakan, saya rasa kembalikan lagi ya ke kaliannya masing-masing gitu kan. Kenapa kalian tidak masuk gitu kan. Itu. Kemudian ada Rio Aji Wijayanto. Izin, Pak. Nah, izin. Kemudian ada Oki Muhammad Fauzi. Hadir, Pak. Oke, ada Pebi Alia Fahra. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Muhammad Ramdan Sadikin. Hadir Pak. Oke. Ada Agus Syahril Mubarok. Ada Pak. Oke. Agus Haris. Siapa hadir Pak? Hadir. Udah nuntutan kayaknya sih karena Agus Haris. Enggak Pak, ini lagi melek tas. Oh, sudah nuntutan. Kemudian Yudi. Hadir Pak. Hadir. Oke, kemudian Sahrul Andriansyah. Hadir Pak. Oke, kemudian Yuniarto Eko Pramono. Hadir Pak. Hadir. Oke. Kemudian Yanto Yahya Lutfi. Hadir Pak. Oke, Alan Andriana. Hadir Pak. Kemudian Mumu Abdus Somad. Hadir Pak. Hadir. Kemudian Agus Aris Nugraha. Hadir Pak. Oke, Wulan Purnamasari. Hadir, Pak. Ajeng Tresnawati.
Hadir, Pak. Kemudian Nisa Wahyuningsih. Hadir, Pak. Oke. Gugun Gunawan. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Nopan Aldan Gustiana. Nopan. Siapa itu? Idir Lembayung. Oke. Oke, Nopan ada tidak Nopan? Belum No. masuk, Pak. Oh, belum di-admit. Mohon maaf. Udah telat masuk. Nopan hadir ya, Nopan. Idir Lembayung hadir, tadi di chat. Katanya lagi kerja. Kemudian Alif Alpinas. Alif Alpinas. Ya, Pak. Ada Istiqomah. Ada juga, Pak. Oke. Kemudian Anis Suaya Muradiah. Anis. Ada, Pak. Ada ya. Kemudian Ajhar Septianto. Izin, Pak. Ajhar izin, oke. Kemudian Nur Rohmat. Nur Rohmat. Hadir, Pak. Hadir, oke. Ini hadir Pak Anis. Oh, siap. Kemudian ada Farhan Paris Alamsyah. Hadir, Pak. Amir Mardiansyah. Hadir, Pak. Galih Nur Hakim. Hadir, Pak. Hasanuddin. Hadir, Pak. Ada kemudian Dendi Maulana. Ada, Pak. Ada ya. Kemudian Gina Paujiah Agnia. Hadir, Pak. Iya, Oke, hadir. kemudian ada Seli Febriani. Seli Febriani. Ada, Pak. Ada ya. Kemudian Teddy Surya Komala. Hadir, Pak. Oke. Kita lihat sudah terabsen semua. Sudah. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, ini ada tugas ya. Di sini ada cuma 2 soal, gampang. Yang pertama itu jelaskan cara ringkas dengan bahasa sendiri mengenai proses leksikal analis atau scanner. Nah, dari program sumber menghasilkan sejumlah token. Nah, dijelaskan saja. Itu kan menurut bahasa sendiri. Yang kedua, tentukan token leksi untuk short program di bawah ini. Seperti tadi saya ya, tentukan identifiernya, kemudian operatornya, tuh kan. Ini ditentukan semua dari program ini. Nah, dikumpulkan paling lambat Kamis minggu depan gitu kan. Sebelum hari Jumat gitu kan. Paling telat tengah malam. Ke email saya yang ini. Nah, formatnya diketik. Bisa juga ditulis tangan, bebas. Nah, nanti filenya itu PDF. Ingat ya, filenya PDF, penulisan namanya seperti ini. Filenya, penulisan nama filenya. Kalau misalkan beda, takutnya saya tercecer dengan mahasiswa atau tugas-tugas mata kuliah lain gitu kan. Nantinya katanya, saya sudah mengumpulkan tugas Pak, tapi kok nilainya segini gitu kan. Nah, itu kan gimana kalau nama filenya itu tercecer, itu kan saya meriksanya agak susah juga. Itu kan saya bisa teledor gitu kan, wah ternyata ini mahasiswa Tekom. Ternyata masuknya ke RPL tugasnya. Bisa jadi seperti itu kan. Kita kan belajar Tekom sama RPL. Atau bisa juga masuknya ke SO, sistem operasi gitu kan. Nah, kalau tidak ada keterangan ini, nama seperti ini. Gitu. Nah, ada yang ditanyakan untuk tugasnya.
Tidak ada? Mungkin cukup, Pak. Cukup ya, semoga ngertilah semuanya. Baik, karena materinya sudah selesai, saya sudah memberikan tugas. Mohon dikerjakan dengan baik tugasnya, dikumpulkannya jangan telat. Kalau telat-telat mungkin saya potong nilainya gitu kan. Tuh, waktunya sudah lama ini, hampir seminggu ya, hampir seminggu, kurang 1 hari. Kurang beberapa jam saja gitu kan. Masa tidak bisa mengerjakan, mudah lagi tugasnya. Kalau saya nggak susah-susah tugasnya, mudah. Insya Allah mudah. Kalau mahasiswanya mengerjakan gitu kan, saya juga memberikan nilai mudah gitu kan. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang ditanya.